ada ulama itu yang mengatakan, kenapa orang itu ketika meninggal tidak langsung ditaruh di akhirat? Kenapa orang harus tidur di kuburan? Apa salah satu fungsinya apa? Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah, pastinya di Folk Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus, Aksara Bali dan Sanga-Sanga. Sobat Folk, ya, baik Abah, tadi sempat kita knockdown. Ya. Jadi kan memang benar toh Bah, jadi kadang-kadang justru memikirkan dunia ini malah justru menggelapkan hati, betul. Kesedihannya, pemikirannya yang tulul amal, berangan-angan luar biasa. Apalagi besok di akhirat. Waduh, aku tiwas narget 30 tahun, ternyata 40 tahun, besok paginya mati. Ngerti begitu kan, semalam kan sholat, Pak. Kalau besok pagi mati kan, ngertinya kan semalam, harusnya kan tobat sama Allah. Tapi pemikiranmu, kata Utsman, pemikiranmu, kesedihanmu yang memikirkan akhirat, kayaknya kesedihan gitu. Tapi sebetulnya bagi hatimu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Contoh misalkan, kadang-kadang kita itu di dunia ini kadang-kadang ya, kita itu beramal yang gampang aja. Ini ada hadisnya di sini, beramal yang ringan. Contohnya apa, Bah? Tidak meninggalkan sholat duha. Enak banget, Bah. Ya. Jadi tidak meninggalkan sholat duha. Hari itu kan ringan sekali kan? Sholat duha kan ringan sekali. Jadi dia sholat yang sangat ringan. Kayaknya ya masalahnya ringan saja. Cuma kata Nabi, kamu kerjakan sholat duha karena besok di akhirat ada salah satu pintu dari surga itu akan mengatakan, siapa yang dulu sholat duha di muka bumi ini, silahkan masuk pintu ini. Karena pintu ini namanya pintu duha. Nah, jadi kadang-kadang sesuatu hal yang ringan luar biasa di akhiratnya. Atau kadang-kadang, contoh lagi, barang siapa yang membangun masjid, ya toh, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah yang berada di surga. Kemudian dia mikir, ya aku cuma punya sekian, ini tanah, belum tentu cukup dibagi sama anak-anak dan lain sebagainya. Tapi aku ya ingin bangun masjid, karena ya apapun alasannya di sini nggak ada masjid. Orang-orang sholatnya jamaah aja ke kampung tetangga. Tapi gimana ya? Tapi besok ini kan aku juga harus bagi sama anak-anak. Tapi wah, gelap tuh Bang. Berat itu. Ya sudahlah. Daripada di kampung ini nggak ada masjid, malah nanti lebih mandor dan lain sebagainya. Akhirnya dengan berat hati dia mikir betul, yes, bangun masjid. Tapi apa yang terjadi, Bah? Ketika pikirannya berat dan lain sebagainya, penuh kesedihan, mengeluarkan harta yang banyak kan penuh sedih, Bah. Tapi nanti di kuburannya, kadang-kadang kan ada ulama itu yang mengatakan, kenapa orang itu ketika meninggal tidak langsung ditaruh di akhirat? Kenapa orang harus tidur di kuburan? Apa salah satu fungsinya apa?
menunggu amal-amal yang mungkin bisa disusulkan. Oh. Dan tadi kan kemarin kan kita kenapa surga dibuat, gitu? Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan aku? Aku akan hadiahkan kepada orang-orang yang banyak bermanfaat. Nah, sekarang kalau di kuburan, kenapa kita meninggal tidak langsung dikirim ke akhirat? Kenapa kita harus nunggu di barzah? Menunggu kalau ada amal-amal yang bisa disusulkan. Nah, sekarang kalau dia sudah wakaf masjid, Pak, berarti setiap orang yang sholat di situ dianggap menjadi sholatnya. Setiap orang yang dzikir di situ dianggap dia menjadi orang yang dzikir. Setiap orang yang berbuat kebaikan di situ dianggap dia orang yang berbuat kebaikan. Artinya fungsinya kuburan itu manfaat gitu loh, Pak. Lah sudah ditaruh di kuburan nggak nunggu apa-apa, Pak. Iya, nggak ada manfaatnya. Lah, sudah ditunggu di kuburan nggak nunggu apa-apa. Tidurnya juga nggak nunggu apa-apa. Nah, makanya ya memang berat wakaf itu, Bah. Ya toh? Kalau yang nggak berat itu ya ngasih pengemis 1.000 rupiah di pinggir jalan itu nggak berat, Bah. Ngasih pengemis 5.000 itu nggak berat, Bah. Tapi kalau ngasih tanah 100 juta untuk wakaf, ngasih tanah 300 juta untuk wakaf, ya berat gitu. Ya. Sedih kita kayaknya mikirnya. Tapi kata Utsman apa? Ada satu kesedihan itu yang sebetulnya menjadikan cahaya kebahagiaan bagi hatimu. Apa itu? Yaitu kebahagiaan ketika engkau memikir akhirat. Tapi hati-hati ketika kesedihanmu itu memikir duniamu, kadang-kadang justru menjadi gelap hatimu. Karena kekhawatiran-kekhawatiran yang ada ini tadi ya nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Ya karena hanya di dunia ataupun pemikiran dunia saja yang dia pikirkan. Kesedihan mengharapkan duniawi. Ya karena itu tadi, wah nanti jangan-jangan proyekku tidak goal. Itu kan sedih kan? Sudah berusaha semaksimal mungkin ternyata ini. Itu kan pemikiran kesedihan dunia. Memikirkan duniawi. Maka kesedihan seperti inilah yang selayaknya ataupun seharusnya kita hindari. Berarti begini, Pak. Gampangnya gini. Kaya itu tidak mesti tidak baik. Ya kan? Kalau kita kaya, tapi kekayaannya untuk kesedihan akhirat, memikirkan akhirat. Itu malah justru baik. Ya. Tapi kalau kekayaannya, maaf ya, Pak, hanya untuk target-target duniawi, supaya diakui oleh masyarakatnya bahwa dia sukses, supaya diakui oleh teman-temannya bahwa dia seorang yang berhasil, supaya diakui saudara-saudaranya bahwa dia orang yang memang penuh derajatnya tinggi. Ya, ini kan nggak ada apa-apa. Mengarahnya kan ke kesombongan. Mengarahnya ke sana. Ya, akhirnya dia sombong. Sombongnya dia merasa bahwa apa yang dia dapat itu karena jerih payah. Dia kan gitu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Sobat Fok. Sekali lagi kita berhenti sejenak ya, setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja, Abah dan Abah. Janganlah merasa bahagia. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbahagia.